Halo Sobat YouTube, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat. Di video kali ini saya akan mencoba membawakan alur cerita film The Northman, sebuah film superhero dan sci-fi yang disutradarai oleh Robert Eggers. Film ini menceritakan kembali legenda Skandinavia Pangeran Amlet. Setelah paman Pangeran Amlet membunuh ayahnya dan menculik ibunya, sang pangeran tumbuh menjadi seorang Viking dan berusaha untuk membalas kematian ayahnya. Oke, langsung saja kita simak alur cerita film The Northman berikut ini. A prince destined for Valhall. Hear me. Film berawal dari Atlantik Utara pada tahun 895 Masehi. Pangeran Amlet menyaksikan ayahnya, Raja Aurfandil Warraven, kembali ke rumah bersama anak buahnya setelah serangkaian pertempuran. Aurfandil menyapa putra dan istrinya, Ratu Gudrun. Saat mereka mengadakan upacara, mereka dikunjungi oleh saudara laki-laki Aurfandil, Fjolnir. Jester Heimir membuat lelucon kasar tentang Gudrun, yang tidak disukai Fjolnir, tetapi menurut Aurfandil hanyalah lelucon. Karena Aurfandil terluka dalam pertempuran, dia akan menjadikan Amlet sebagai penggantinya. Dia membawa putranya ke Heimir, di mana mereka melakukan ritual di mana mereka meminum ramuan khusus. Aurfandil memiliki janji Amlet bahwa, jika dia terbunuh, Amlet akan memenuhi sumpahnya untuk membalaskan dendamnya. Amlet setuju, dan Heimir mengambil tetesan air mata Amlet, karena itu adalah yang terakhir yang akan dia tumpahkan sampai hari dia membutuhkannya lagi. Keesokan paginya, Amlet keluar ke hutan bersama Aurfandil, ketika beberapa pria penunggang kuda dan menembakkan panah ke Aurfandil. Meskipun dia mencoba untuk melawan mereka, orang-orang itu membanjiri dia dan menikamnya dengan pedang mereka sampai dia berlutut. Pemimpin para pria berkuda adalah Fjolnir, yang berusaha merebut saudaranya. Aurfandil memperingatkan Fjolnir bahwa meskipun dia mungkin telah membunuhnya hari ini, pemerintahannya atas kerajaan akan singkat. Fjolnir memenggal kepala Aurfandil dan memerintahkan anak buahnya untuk menemukan dan membunuh Amlet. Bocah itu berlari dan bersembunyi, hampir tertangkap oleh prajurit Fjolnir, tetapi Amlet memotong hidungnya dan melarikan diri. Saat dia berlari kembali ke desanya, dia menemukan anak buah Fjolnir menjarah dan membunuh warga, dan Fjolnir membawa Gudrun keluar saat dia menendang dan berteriak. Amlet berlari ke laut di mana dia mengambil perahu dan berlayar, mengulangi sumpah pada dirinya sendiri, "Aku akan membalaskan dendammu, ayah. Aku akan menyelamatkanmu, ibu. Aku akan membunuhmu, Fjolnir." Sementara itu di tanah Rus bertahun-tahun kemudian, Amlet adalah bagian dari kelompok Viking dan tumbuh menjadi pengamuk setelah ritual mereka sendiri. Orang-orang itu kemudian menyerang sebuah desa tempat Amlet membantai para prajurit, dan anggota kelompoknya yang lain mengejar wanita dan anak-anak. Warga yang masih hidup diambil sebagai budak. Pada malam hari, Amlet mengembara ke kuil yang gelap dan kosong. Dia melihat penglihatan seorang peramal buta, yang memberinya air mata terakhir yang dia tumpahkan, untuk mengingatkannya akan sumpahnya yang dia buat sebagai seorang anak. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia sekarang akan memiliki kesempatan lain untuk membalaskan dendam ayahnya, menyelamatkan ibunya, dan membunuh pamannya. Keesokan harinya, Amlet berbicara dengan Eiriker, yang menyatakan bahwa Fjolnir telah digulingkan dari kerajaannya oleh Raja Harald dari Norwegia, memaksa Fjolnir dan rakyatnya untuk pindah ke Islandia. Amlet kemudian melihat seekor gagak, menganggapnya sebagai tanda dari ayahnya untuk melaksanakan misi balas dendamnya. Amlet mencap dirinya dengan tanda seorang budak dan berenang ke perahu budak bersama orang-orang Rus lainnya. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita Slavia muda bernama Olga, yang mengaku memiliki kekuatan untuk merusak pikiran pria. Saat ia tidur di sampingnya, Amlet melihat visi Aurfandil, Gudrun, Heimir, pedang khusus, dan Olga sendiri. Di Islandia, perahu tampaknya terbalik saat badai, membunuh beberapa budak sementara yang selamat berenang ke darat. Mereka diambil oleh orang-orang Fjolnir dan dibawa ke pertaniannya, di mana dia telah mengambil Gudrun sebagai istrinya dan menjadi ayah seorang putra bersamanya, selain putra tertua Fjolnir. Fjolnir memperhatikan Amlet, tidak mengenalinya tetapi memperhatikan ukuran dan kekuatannya. Dia juga menaruh minat khusus pada Olga. Malamnya, Amlet menyelinap keluar dari tendanya dan mencoba mengejar Fjolnir. Dia melihat seekor binatang dan mengikutinya ke tenda lain di mana dia bertemu dengan penyihir Hei. Dia memegang kepala Heimir, yang telah dibunuh Fjolnir setelah memotong lidah, mata, dan telinganya. Heiwich berhasil menciptakan komunikasi antara Amlet dan Heimir,
di mana Heimir memberitahu Amlet tentang pedang perkasa Draugr, yang akan digunakan Amlet untuk membalas dendam. Amlet datang ke lokasi Draugr, di mana ia beristirahat dengan mayat seorang mantan raja. Saat Amlet mencoba untuk mengambil pedang, mayat itu tampak hidup kembali dan melawan Amlet dalam duel, berakhir dengan Amlet mengayunkan kapaknya ke kerangka dan memenggal kepalanya sebelum dia bisa menarik pedang dari tangannya yang kurus. Ketika dia kembali ke desa, dia hampir menggunakan pedang pada beberapa pria, tetapi memutuskan untuk menunda untuk saat ini. Dia kemudian melihat saat Fjolnir mencoba untuk mendapatkan jalannya dengan Olga, tapi dia menolaknya dengan mengoleskan darah menstruasi padanya. Budak kemudian dimasukkan ke dalam permainan Natliker, di mana pemain dapat mengalahkan dan membunuh lawan mereka untuk menang. Gunnar berlari ke lapangan saat dia ingin bermain bersama, tetapi kapten tim lain Thorfinnr menjatuhkan Gunnar begitu keras hingga kepalanya terbentur dan pingsan. Amlet menyerang Thorfinnr dan headbutt dia berulang kali sampai tengkoraknya runtuh. Amlet berterima kasih oleh Fjolnir dan Thorir setelah Gunnar mendapatkan kembali kesadaran, dan Amlet diberikan posisi yang lebih tinggi di antara para budak. Para budak kemudian berkumpul untuk pesta di hutan di mana mereka berhubungan seks satu sama lain, dan di mana Amlet menyempurnakan hubungannya dengan Olga. Setelah mereka selesai bercinta, mereka bersumpah untuk menjatuhkan Fjolnir. Selama beberapa malam berikutnya, Amlet mengambil Draugr dan membantai beberapa anak buah Fjolnir, termasuk teman-teman Thorir. Dia menggantung mayat mereka di luar untuk ditemukan Thorir, di mana dia berteriak putus asa atas kehilangan teman-temannya dan bersumpah untuk menemukan orang yang bertanggung jawab. Malam itu juga, Amlet membunuh 2 orang yang akan melakukan ritual pengorbanan dengan seorang budak wanita. Dia menggantung mayat mereka yang sudah dikeluarkan dari usus untuk ditemukan oleh Fjolnir dan anak buahnya. Sementara itu, Olga membantu Amlet dengan menyelipkan beberapa jamur halusinogen anak buah Fjolnir yang membuat mereka gila dan menyebabkan beberapa dari mereka bunuh diri. Fjolnir menangisi tubuh putranya dan mulai menuduh para budak bersalah atas pembunuhan Thorir. Dia mulai membunuh beberapa budak, tetapi ketika dia sampai di Olga, Amlet melangkah keluar dengan tas yang dia klaim berisi hati Thorir dan akan memberikannya sebagai ganti nyawa Olga. Setelah melawan beberapa pria, Amlet menjadi kewalahan. Fjolnir mengambil tas itu, tetapi Amlet mengatakan itu adalah jantung anjing yang dia bunuh. Amlet kemudian pergi ke kamar Gudrun di mana dia mengungkapkan dirinya padanya. Dia tercengang melihatnya, tetapi tidak lega karena putranya masih hidup. Meskipun dia mengatakan padanya bahwa dia ada di sana untuk membebaskannya, Gudrun mengungkapkan bahwa dia bukan tahanan Fjolnir, tetapi dia benar-benar mencintainya dan setuju untuk menikah dengannya. Dialah yang meminta Fjolnir untuk membunuh Aurfandil, karena dia telah mengambilnya sebagai budak dan memperkosanya. Begitulah cara Amlet dikandung. Dia juga meminta Fjolnir untuk membunuh Amlet juga. Gudrun mencoba merayu Amlet, tapi dia mundur. Marah dengan wahyu ini, dia menusuk Thorir dalam tidurnya dan memotong jantungnya. Amlet ditawan dan dipukuli secara brutal sehingga dia bisa menyerahkan lokasi jantung Thorir. Ketika Fjolnir dan anak buahnya berbalik, sekelompok burung gagak, tampaknya dikirim oleh Odin, datang untuk membebaskan Amlet. Dia melarikan diri dengan kapal bersama Olga, tetapi ketika dia mencium luka di mana Fjolnir meletakkan pedangnya pada Olga, dia melihat penglihatan kembar yang dimaksudkan untuk menjadi anak-anak Amlet dan Olga. Mengetahui bahwa mereka tidak akan pernah aman selama Fjolnir hidup, Amlet berenang kembali ke pertanian untuk menyelesaikan misinya. Olga menangisi Amlet tetapi berdoa untuk membimbingnya. Sekembalinya, Amlet membantai anak buah Fjolnir dan membebaskan budak lainnya. Dia diserang oleh Gudrun, yang mulai menikamnya sampai dia menusuk jantungnya. Dia kemudian diserang oleh Gunnar, yang juga menikamnya berulang kali, tetapi Amlet membunuhnya dengan tebasan di dada. Fjolnir menemukan tubuh istri dan anaknya, dan kemudian berkata kepada Amlet bahwa mereka akan berduel di gerbang Hel. Sementara di gerbang Hel, Amlet melakukan perjalanan ke gunung berapi Hekla, di mana dia menemukan tubuh Gudrun dan Gunnar dan memberi hormat kepada mereka. Dia menemukan Fjolnir dan mereka terlibat dalam duel yang disebut Holmgang. Dengan pedang mereka memperebutkan lava. Dengan Fjolnir hampir mengalahkan Amlet, tetapi sang pangeran mengumpulkan kekuatan dan akalnya untuk melanjutkan pertarungan. Pertarungan berakhir ketika Fjolnir menusuk jantung Amlet, namun ia berhasil memenggal kepala pamannya. Amlet sedang sekarat, tetapi dia melihat visi Olga dengan saudara kembar mereka, salah satunya akan menjadi raja perawan yang telah dinubuatkan oleh Peramal.
Roh Valkyrie kemudian datang untuk mengawal Amlet ke Valhalla. Itulah alur cerita film The Northman yang mengisahkan seorang pangeran Viking yang haus akan dendam akibat perbuatan keji musuhnya. Untuk memenuhi nafsu dendamnya, dia mengubah dirinya menjadi seorang pejuang gagah perkasa tanpa rasa takut. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk tonton video-video berikutnya.